Jumpa lagi dengan saya Mamat. Untuk Anda yang sudah bosan dengan video saya, semoga Anda tambah bosan. Untuk Anda yang merasa video ini bermanfaat, silahkan tonton hingga selesai dan bagikan ke sosial media yang Anda punya. Dan bagi Anda yang merasa video ini tidak ada manfaatnya, silahkan tonton secara berulang sampai ketemu manfaatnya. Halo subscriber, halo subscriber, halo subscriber. Makan apa kita hari ini? Yuk ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, di bawah teriknya sinar mentari di tepi laut Pantai Jambak, Kota Padang, saya akan membagikan pengalaman saya dalam menjalani proses pemulihan berbagai macam penyakit. Garis besar yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah perbedaan diabetes tipe 1 dengan diabetes tipe 2 dan dengan orang yang tidak diabetes atau yang sehat untuk pemula. Karena pemula mungkin masih bingung membedakannya. Untuk Anda yang sudah pro ya, sudah berpengalaman berpenyakit ya, sudah bertahun-tahun menjadi diabetasi, boleh skip. Yang pertama, diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 ini adalah diabetes yang disebabkan karena rusaknya pankreas atau pankreas sudah tidak menghasilkan insulin. Ya. Biasanya ini terjadi sejak lahir dan terdeteksi di masa anak-anak. Ya. Biasanya sebelum remaja itu sudah terdeteksi bahwa pankreasnya tidak menghasilkan insulin. Itulah diabetes tipe 1 dan harus disuntik insulin seumur hidup. Lalu yang kedua ya. Yang kedua itu adalah diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 ini adalah diabetes karena perbuatan kita. Jadi pankreasnya masih menghasilkan insulin, masih bekerja optimal, tetapi insulinnya itu resisten. Insulinnya itu tidak mampu menurunkan kadar gula sehingga gula darahnya tinggi. Lalu orang yang sehat yang tidak diabetes ya juga memiliki sebuah kesamaan. Diabetes tipe 1, diabetes tipe 2 dan orang yang tidak diabetes ya itu sama-sama bisa spike gula, glucose spike. Jadi ketika kita selesai makan ya, selesai makan gitu, langsung kita cek, pasti tinggi. Baik orang diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, dan juga Anda yang tidak diabetes, pasti tinggi. Lantas perbedaannya di mana? Perbedaan antara orang yang sehat dengan orang yang diabetes adalah setelah 2 jam, gula darahnya turun. Diturunkan oleh insulin. Nah, ini yang membedakan semuanya. Kalau diabetes tipe 1, dia diturunkan oleh insulin yang kita suntikan ke tubuh kita. Karena pankreas tidak menghasilkan insulin. Yang repot ini sebetulnya justru diabetes tipe 2. Karena diabetes tipe 2 ini dia ada insulin. Pankreas masih memproduksi insulin dengan baik, tetapi insulinnya resisten. Tidak mampu menurunkan kadar gula. Makanya pada penderita diabetes mellitus tipe 2, 2 jam setelah makan itu gula darahnya tinggi, tidak turun gitu. Jadi kalau diabetes tipe 1 itu gampang saja, tinggal suntik insulin aja sebelum makan, beres. Karena sepanjang ada insulin, gula darah bisa terkendali. Tetapi diabetes tipe 1 ini harus suntik insulin seumur hidup. Lalu bagaimana untuk mengatasi diabetes mellitus tipe 2? Inilah yang akan saya share pada hari ini.
Jadi siapa bilang diabetes mellitus tipe 2 itu tidak bisa disembuhkan? Saya bilang bisa. Karena kenapa? Karena sesungguhnya pankreasnya itu tidak rusak. Pankreas masih bisa menghasilkan insulin secara optimal. Masalahnya hanya insulin resisten. Artinya yang harus kita lakukan adalah menjadikan insulin kita sensitif. Jadi sensitivitas insulin itulah kunci untuk sembuh dari diabetes mellitus tipe 2. Nah, yang telah saya lakukan selama ini adalah ya, saya riset pabrik ya, riset pabrik kembali ke pengaturan awal. Awalnya kan saya nggak diabetes mellitus tipe 2. Nah, saya kembalikan ke sana dengan cara long fasting ya. Saya puasa panjang ya, hingga 72 jam. Karena pada saat puasa panjang itu banyak hal yang terjadi. Pertama, membakar lemak ya. Makanya trigliserida juga turun. Kita sudah kehabisan gula, maka tubuh membakar lemak untuk dijadikan gula sebagai sumber tenaga. Lalu pada jam-jam tertentu yang sudah sering saya jelaskan, tubuh juga melakukan autophagy. Sel yang bagus memakan sel yang rusak. Jadi dengan lamanya kita lapar itu membiasakan tubuh kita untuk mencari bahan bakar dari sel-sel yang rusak, termasuk sel pankreas. Nah, disinilah secara tidak langsung kita telah melatih ya insulin kita itu untuk sensitif terhadap gula darah. Sehingga lama-lama gula darah kita itu bisa diturunkan oleh insulin seperti orang yang normal. Namun tidak instan. Nah, saya merasa telah berhasil. Dengan cara saya buktikan sendiri, saya dari awal itu tidak pernah makan obat ya. Obat diabetes ya. Jadi kemarin saya makan bakso ya, bakso sapi ada telur puyuhnya itu 3 porsi. Di mana bakso itu kan ada tepung yang gulanya tinggi. 1 jam setelah makan itu memang ada kenaikan. Dia spike ke 144 kalau tidak salah ya. Tapi di 2 jam sudah turun kembali mendekati 100. Artinya apa? Tingkat sensitivitas insulin saya sudah naik ya. Ini bedanya orang yang gula darahnya terkontrol dengan orang yang sudah sembuh dari diabetes. Kalau gula darah terkontrol itu dia belum sembuh, tetapi dia dengan menjaga pola makan ya, gula darahnya tidak naik ya. Nah, kalau yang sembuh itu ya, dia makan apapun ya, gula darahnya spike seperti biasa tetapi diturunkan lagi oleh insulin. Nah, adapun garis besarnya itu ya, orang yang tidak sakit diabetes mellitus pun gula darahnya bisa tinggi. Tetapi diturunkan dengan segera oleh insulin. Nah, di sini yang perlu Anda sadari, ketika Anda belum menjadi penderita diabetes ya, Anda masih sehat, jangan terlalu sering menjadikan lonjakan gula darah. Artinya jangan sering makan yang tidak sehat. Loh, kenapa? Saya kan nggak diabetes. Ini masalahnya. Penyebab diabetes itu karena Anda sering makan itu. Jadi kan orang sehat ya, makan banyak nasi, makan banyak tepung, makan banyak pemanis, makan banyak pewarna, makan makanan yang tidak sehat, tinggi tepung. Gulanya spike, diturunkan oleh insulin. Apabila ini terjadinya sering dalam waktu yang bersamaan, sehari Anda bisa beberapa kali makan yang seperti itu. Dalam sehari insulin Anda bekerja berat untuk menurunkan banyak gula. Berkali-kali insulin Anda menurunkan gula yang spike. Lama-lama insulin Anda itu resisten, tidak mampu lagi menurunkan gula. Kalau insulin sudah resisten, itulah diabetes mellitus tipe 2. Maka dari itu, jaga pola makan, perbaiki pola hidup,
Jangan makan yang terlalu manis, jangan sering makan yang banyak pewarna, banyak perasa, banyak tepung. Marilah kita hidup sehat, syukuri hidup, nikmati makanan yang ada. Terima kasih, saya Mamat, salam dari Padang.